hari ini kita akan belajar yaitu tema 3, subtema 2, wujud benda. Pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang berbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Nah, apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Nah, wujud apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama. Kita masuk pembelajaran yang pertama. Wujud benda. Setiap benda memiliki wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Nah, gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Sekarang, dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, jadi wujud benda itu terbagi menjadi 3. Ada padat, cair, dan gas. Oke. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar dapur di rumah Dayu berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada banyak sekali macam-macam bahan atau alat yang digunakan untuk memasak, mulai dari minyak, lalu ada kompor, teko, ada sayuran, ada wajan, ya kan, ada baskom, dan lain sebagainya. Kamu telah mengamati gambar yang tadi. Nah, sekarang kelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar sesuai wujudnya. Lalu tulis pengamatan dalam tabel berikut ini. Nah, dari gambar yang ini kalian mengelompokkan ke tabel di sini. Nah, di sini Ibu Jona sudah menuliskan ini pengelompokan menurut Bu Jona ya. Kalian bisa mengelompokkannya sendiri sesuai pengamatan kalian, oke? Nah, di sini ada panci, kompor, spatula, penggorengan, dan baskom. Nah, mereka ini termasuk ke dalam benda padat. Lalu juga ada benda cair. Apa saja sih benda cair? Ada air, minyak goreng. Ini maksudnya minyak goreng ya. Lalu ada cuka dan kecap, begitu. Nah, ini adalah contoh benda cair. Dan juga ada sausnya ketinggalan. Nah, lalu ada benda gas. Nah, benda gas ini ada uap air, lalu juga ada gas. Gasnya ini yang muncul dari tabung gas LPG itu. Nah, sekarang coba kalian amati lingkungan sekolahmu. Nah, kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Lalu tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Nah, coba benda padat yang ada di sekolah itu apa saja sih? Yaitu ada papan tulis, kursi, meja, buku, dan juga penghapus. Nah, lalu benda cairnya ada apa saja? Ada air dan juga tinta spidol. Nah, kalau kalian mengisi nih tinta spidol di TU itu kan bentuknya cair. Nah, ya kan? Lalu benda gas yang ada di sekolah itu apa sih? Udara. Ya, udara itu adalah benda gas, udara yang kita hirup. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama,
Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Nah, tadi benda dikelompokkan dalam 3 wujud. Apa saja? Ya, benda padat, cair, dan gas, atau gas, cair, padat, kalian boleh membalik-baliknya. Lalu yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Nah, coba kalian lihat di sekitar kalian. Nah, sudah. Nah, coba tuliskan 2 contoh saja benda padat. Kalau Bu Jona menuliskannya itu di sekitarnya Bu Jona itu ada meja, kursi, buku, dan juga pulpen. Lalu yang ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair. Nah, benda cair, coba kalian lihat di sekelilingmu. Adakah benda cair? Nah, kalau di sekitar Bu Jona itu benda cairnya itu ada air minum dan juga ada sirup. Lalu yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas. Nah, apa saja? Tentu saja ada udara dan juga ada asap yang baru bakar-bakar sampah tuh. Nah, pernahkah kamu naik alat transportasi pada di gambar ini? Nah, ini gambar apa sih? Gambar motor. Nah, tahukah kamu termasuk dalam wujud benda apakah motor itu? Nah, motor sendiri ini adalah padat ya, karena bisa dipegang begitu. Lalu juga bisa digenggam seperti itu. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Nah, sekarang perhatikan denah jarak rumah nenek berikut ini. Nah, di situ ada rumah Edo, rumah nenek, dan kebun binatang. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km 300 meter. Sedangkan rumah Edo ke kebun binatang itu 1523 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. 5 km lebih 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Oh, sudah. Lalu jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu 1523 meter. Nah, satuan kilometer ditulisnya km dan meter m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, kalau kalian satuan jarak itu tuh menulisnya itu dengan kilometer atau meter. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter, milimeter. Nah, ini merupakan satuan panjang. Nah, kalau menyatakan jarak itu biasanya kilometer dan juga meter. Nah, diingat-ingat ya, 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Oke, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Di sini ada contoh soal. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan M? Mula-mula kita tulis dulu 5 km ditambah 300 meter. Nah, kita mengubahnya dulu. Kita akan mengubah itu dalam satuan M semuanya ya. Nah, ini kan 300 sudah M, maka tidak usah diubah lagi. Sementara yang 5 km ini harus kita ubah menjadi meter. Nah, ingat 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jadi kalau 5 km sama dengan 5000
meter. Oke, jadi 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Nah, 300-nya ini sudah dalam bentuk meter, jadi tidak usah diubah lagi. Maka kita tulis bawahnya 5 km ditambah 300 meter itu sama dengan 5000 meter ya, ditambah 300 meter. Hasilnya adalah 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Sekarang contoh yang kedua. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang itu 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, di sini ada jarak yaitu 1523 meter. Kita ubah menjadi satuan kilometer dan meter. Caranya ditulis dulu di sini 1523 meter. Berarti sama dengan, nah ini kita uraikan, 1000 meter ditambah 523. Nah, kalian masih ingat kan 1 kilometer tadi 1000 meter? Nah, di sini berarti jika ada 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Nah, ini sudah dalam satuan km. Dan 523 ini sudah dalam satuan m. Maka jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan km dan m adalah 1 km ditambah 523 meter. Nah, ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Nah, ini ada sekolah, ada pasar, ada pos, rumah sakit, rumah Udin, dan rumah Siti dengan berbagai macam jarak. Oke. Yang pertama, jarak rumah Siti ke sekolah. Jarak rumah Siti ke sekolah itu 5 km lebih 100 meter. Nah, ini kita jadikan meter semuanya ya. Kita jadikan meter. Berarti kita tulis dulu di sini 5 km 100 meter sama dengan titik-titik meter. Di sini 100 meter ini kita tidak usah diganti ya, karena sudah dalam satuan meter. Yang perlu kita uraikan, kita ganti, yaitu adalah yang satuan kilometer, berarti 5 kilometer. Ingat ya, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Jadi kalau ada 5 kilometer, maka 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Nah, jadi di sini kita tulis 5000 meter ditambah 100 meter. 100 meter ini didapat dari sini sama dengan 5100 meter. Nah, jadi jarak rumah Siti ke sekolah itu adalah 5100 meter. Nah, lalu yang kedua, ada jarak rumah Udin ke kantor pos. Nah, jarak rumah Udin ke kantor pos itu 2 km lebih 850 meter. Nah, kita jadikan satuannya meter.
kita tulis dulu 2 km lebih 850 meter. Nah, di sini 850-nya sudah dalam bentuk meter, jadi kita tidak usah mengubahnya lagi. Nah, kita ubah yang 2 km ini. Ingat, 1 km itu berapa meter? Yaitu 1000 meter. Berarti kalau ada 2 km, kita kalikan 1000. Hasilnya yaitu 2 kali 1000 sama dengan 2000 meter. Maka kita tulis 2000 meter. 2000 meter ini dapatnya dari 2 km ditambah 850 yang ini sama dengan 2850 meter. Jadi jarak rumah Udin ke kantor pos itu adalah 2850 meter. Lalu yang ketiga, jarak rumah Siti ke rumah Udin. Nah, jarak rumah Siti ke rumah Udin itu adalah 6 km lebih 350 meter. Nah, ini kita jadikan satuan semuanya ke meter, oke? Nah, kita tulis dulu 6 km dan 350 meter. Ya, di sini 350 meter ini tidak usah kita ubah ya, karena sudah dalam satuan M. Yang kita ubah adalah yang 6 km. Ingat, 1 km tadi berapa meter? 1000 meter. Jadi kalau ada 6 km, yaitu 6 kali 1000, hasilnya adalah 6000. Maka kita tulis 6000 meter. 6000 meter ini dari 6 km ditambah 350 meter. Dapatnya dari sini ya, sama dengan dijumlahkan 6350 meter. Nah, jadi jarak rumah Siti ke rumah Udin adalah 6350 meter. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, jadi ini adalah altimeter. Nah, altimeter ini alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Nah, ini adalah alatnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada pesawat A dan juga pesawat B. Yang pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, dilihat di sini. Tinggi pesawat A yaitu 3000 meter. Kita jadikan satuan kilometer. Masih ingatkah kalian 1 kilometer itu berapa meter? Yaitu 1000 meter. Nah, berarti di sini ada 3000 meter. Kita ubah menjadi meter. Bagaimana caranya? Yaitu dibagi 1000. 3000 dibagi 1000. Nah, berapa ya? Nah, karena ini kan banyak, bilangannya sampai ribuan pembagiannya, maka ada cara gampangnya untuk pembagian yang banyak nolnya. Caranya kita coret nolnya sampai habis. Oke, kita coret nolnya sampai habis. Jika yang di depan dicoret 3, maka yang belakang kita coret 3 juga ya. Oke. Depan coret, belakang coret. Depan coret, belakang coret.
Depan coret, belakang coret. Nah, apakah masih ada nolnya? Ternyata sudah tidak ada. Maka tersisa angka 3 dan angka 1. Nah, ini dibagi 3 bagi 1 sama dengan 3. Ya, semua bilangan yang dibagi 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 3 dibagi 1 itu sama dengan 3. Maka di sini 3000 meter itu sama dengan 3 km. Jadi ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer adalah 3 km. Yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Nah, di sini ketinggian pesawat B itu 4.325 meter. Kita uraikan menjadi 4.000 meter ditambah 325 meter. Nah, kita jadikan kilometer. Maka masih ingatkah kalian 1 kilometer itu berapa meter? 1000 meter. Nah, di sini kita ubah yang 4000-nya saja. 4000 meter ini kita ubah menjadi kilometer. Diapakan? Yaitu dibagi berapa? Dibagi 1000. Nah, caranya ingat, caranya yaitu kita coret yang nolnya. Depan coret, belakang coret. Depan coret, belakang coret. Lalu depan coret, belakang coret. Nah, apakah masih ada nolnya lagi untuk dicoret yang sama? Tidak ada. Maka di sini 4 dibagi 1 hasilnya adalah 4. Jadi ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer adalah 4 kilometer lebih 325 meter. Nah, lalu yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Nah, caranya yaitu kita kurangkan. Nah, kalau kita mau lihat perbedaan ketinggian pesawat B dan pesawat A, kita kurangkan. Oke. Nah, tinggi pesawat B dikurangi tinggi pesawat A. Tinggi pesawat B tadi kan 4 km lebih 325 meter. Nah, ketinggian pesawat A itu 3 km, kita kurangkan. Nah, ini kan masih acak-acakan nih, ya, masih acak-acakan. Kita jadi satukan dulu satuan yang sama. Nah, di sini satuan yang sama yang mana? Yang 4 km dan 3 km. Nah, ini kita gabungkan dulu, kita jadi satu. Nah, dituliskannya seperti ini. Kita beri tanda kurung. Kenapa kok diberi tanda kurung? Karena ini dikerjakan terlebih dahulu, atau ini yang kita kerjakan. Oke. Maka 4 km dikurangi 3 km hasilnya adalah 1 km lebih, di sini kita turunkan 325 meter. Jadi perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A adalah 1 km lebih 325 meter. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu gerakkan seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Nah,
Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, ini adalah contoh anak yang sedang memperagakan gerakan lambat, yaitu gerakan angin sepoi-sepoi, bergerak lemah ke kiri dan ke kanan. Lalu gambar yang kedua ini ada anak bergerak cepat. Artinya ini sedang menirukan gerakan angin yang kencang, yaitu bergerak dengan hentakan kuat ke kiri dan ke kanan. Ini hentakan kuat, set-set. Kalau ini cuman melambai-lambai kayak gitu. Nah, di sini ada anak bergerak berputar. Artinya sedang menirukan angin puting beliung. Nah, kalau kalian sedang mau menirukan gerakan angin puting beliung, maka berputar. Oke. Dengan mengikuti gerakan tadi, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka, lalu berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut. Seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, ini adalah gambar ketika kalian menirukan gerak angin sepoi-sepoi, dan di sini adalah tiupan angin yang kencang. Ketika sedang kalian menirukan pohon seperti ditiup sepoi-sepoi, nah ini dihentakkan secara perlahan. Nah, jika angin kencang, kalian hentakkan dengan keras. Masuk ke pembelajaran yang kedua. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Nah, apakah yang dimaksud dengan massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Nah, menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar? Nah, kita simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru berkata, "Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar?" Lalu Siti bertanya, "Massa, Bu? Apakah massa itu, Bu?" Nah, lalu ibu berkata, "Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Nah, apakah yang terjadi? Coba lihatlah." Nah, di sini Bu Guru meletakkan dua bolanya, ada bola basket dan bola plastik. Lalu apakah yang terjadi? Ternyata lebih berat yang bola basket. Ya, lebih berat bola basket. Oke. Nah, di sini Udin menjawab, "Bola basket lebih berat, Bu." Nah, lalu ibu berkata, "Benar, Udin, bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa." Nah, lalu Siti
bertanya, jadi bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar? Lalu ibu guru menjawab, benar Siti, massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Nah, di sini ada timbangan elektronik dan juga timbangan neraca. Nah, jadi massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Oke. Sekarang perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lalu lingkari pernyataan yang benar. Yang A, balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari H. Kita lihat gambarnya di sini. Nah, balok Y. Nah, ternyata ini di posisi bawah. Berarti massanya lebih kecil atau lebih besar dari balok H, yaitu lebih besar. Jadi kita lingkari yang lebih besar. Yang besar kita lingkari. Lalu yang B, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong. Nah, di sini lihat gambarnya. Yang ini adalah gelas kosong, yang ini yang sudah dikasih air. Nah, di sini gelas ukur yang berisi air itu mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil. Coba kalian lihat, ternyata ini di posisi bawah. Berarti dia mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Lalu yang C, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari A. Oke, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A, sehingga dia itu yang botol B berada di posisi bawah dan yang A itu posisi atas. Botol B mempunyai berat yang lebih besar dari botol A, karena dilihat dari timbangannya pun memang lebih berat yang botol B dari botol A. Lalu yang D, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari bola yang tidak kempes. Kita lihat di sini. Nah, ini ada dua bola, yang satu masih utuh, yang satu sudah kempes. Nah, kita lihat timbangannya. Nah, di sini ternyata bola yang utuh itu berada di posisi bawah dan yang bola yang yang sudah kempes itu di posisi atas. Jadi, bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Lalu yang E, 6 apel mempunyai massa yang, nah di sini ada 6 apel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apel ini mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan satuan semangka. Nah, kita lihat nih timbangannya, ternyata seimbang. 6 apel ini seimbang dengan 1 semangka. Jadi 6 apel mempunyai massa yang sama dengan 1 semangka. Oleh sebab itu, kalau 3 apel mempunyai berat lebih besar, lebih kecil atau sama dengan satu semangka. Nah, kalau 6 itu adalah sama, berarti kalau 3 lebih kecil ya. Nah, kita lingkari yang lebih kecil ini ya, dilingkari yang lebih kecil. Sekarang tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana itu sama,
Namun berat benda tidak berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi tersebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan itu sama, ya. Jadi, massa tubuh kita di bumi atau di bulan itu sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan itu berbeda, ya. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Kenapa kok bisa? Ya, karena bumi itu memiliki gaya gravitasi, ya, mempunyai gaya tarik bumi. Sedangkan di bulan itu tidak ada. Maka berat tubuh astronot di bulan itu lebih ringan daripada di bumi karena ada gaya gravitasi, gitu. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang menyatakan berapa beratmu. Nah, adapun yang benar adalah berapa massamu. Nah, jadi dalam percakapan dan hitungan matematika itu kita biasa menyamakan massa itu sama dengan berat. Nah, tadi kan Bu Jona suka sering ngomong tuh massanya berapa, beratnya berapa. Nah, itu tuh dalam sehari-hari itu kita menyamakan istilah gitu, padahal berbeda, ya. Nah, yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Nah, kalau kita nimbang, itu yang diukur itu massa, bukan berat. Nah, namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, jadi istilah kata berat itu sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gitu. Jadi kita menggunakan kata-katanya itu tuh berat, bukan massa. Nah, gravitasi di bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa itu masih diperbolehkan. Jadi, kalau kita menggunakan kata berat, pengganti massa itu masih dibolehkan, begitu. Selain massa, benda mempunyai volume. Nah, apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Nah, ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda itu disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil dan benda yang besar memiliki volume yang besar. Coba kalian perhatikan akuarium ini. Nah, sudah kalian perhatikan? Nah, volume akuarium A itu lebih besar daripada volume akuarium B karena wadahnya ini lebih besar dan ini lebih kecil. Maka volume akuarium A itu lebih besar daripada volume akuarium B. Sekarang pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan tersebut. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah gelas ukur. Nah, lalu ada benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, serta air. Dan juga kita memerlukan balon, 2 buah saja. Langkah percobaannya yaitu isilah gelas ukur dengan air. Nah, di sini sudah diisi nih dengan air gelas ukurnya. Lalu masukkan benda padat ke dalamnya. Lalu di sini dimasukkan benda padat ke dalamnya. Coba kalian perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Nah, kita bandingkan yang sebelum dimasukkan benda padat dan yang sesudah dimasukkan benda padat. Sudah diperhatikan, ya? Oke.
Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Nah, apa ya yang terjadi? Mula-mula awal airnya itu sedikit ya. Nah, setelah dimasukkan benda, airnya naik. Artinya volume air ini bertambah ya. Lalu isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Nah, perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Nah, di sini sudah diisi 300 ml dan diisi lagi sebanyak hingga 500 ml. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambah ke dalam gelas ukur? Nah, yang terjadi apa? Volume airnya bertambah. Yang tadinya hanya 300 ml menjadi 500 ml. Maka volume airnya bertambah. Lalu selanjutnya, apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Nah, di sini ada balon. Yang satu belum ditiup, yang satunya sesudah ditiup. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi apa ya? Yaitu balon yang belum ditiup mempunyai volume yang sedikit. Nah, ini yang belum ditiup mempunyai volume yang sedikit. Lalu ketika kita tiup, nah kita tiup itu meniupkan udara ke balon. Kita meniupkan udara ke balon sehingga volume balon ini bertambah. Artinya volume itu bisa bertambah dan menempati ruang. Volumenya bertambah dan menempati ruang. Nah, kan tadinya kan balonnya masih kempes nih. Setelah kita tiup, maka udara di sini penuh. Maka ini volumenya bertambah dan udaranya menempati ruang begitu. Kamu telah mengamati percobaan yang tadi. Nah, coba sekarang lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda tak hidup atau mati. Nah, benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki massa dan volume. Di sini Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Nah, pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Nah, di sini ada bola voli, bola basket, dan bola sepak. Manakah bola yang mempunyai massa yang lebih besar dan bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Nah, jika bola yang memiliki massa paling besar itu basket, maka volumenya juga besar ya. Kamu telah mengamati jenis bola yang tadi. Sekarang coba memantulkan ketiga jenis bola ke lantai. Nah, bola manakah yang memantul paling tinggi? Setelah kamu dapat memantulkan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan.
Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapah ke UKS. UKS itu singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin ini terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Nah, apakah kamu juga mempunyai pengalaman menolong teman? Kita masuk pembelajaran yang ketiga. Di sini ada judul bacaan yaitu benda padat. Salah satu wujud benda antara lain yaitu padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Ada batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Nah, mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Kita akan cari tahu sifat benda padat tersebut dan lakukan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, coba kalian amati benda-benda padat di sekelilingmu, di sekitarmu. Nah, lalu tuliskan 2 sifat padat berdasarkan pengamatanmu. Nah, untuk mengetahui sifat benda padat itu, di sini kalian bisa mengumpulkan benda-benda padat di sekitarmu. Nah, alat dan bahan yaitu ada ember, gelas, dan kantong plastik. Lalu langkah-langkah percobaannya, yang pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Lalu yang kedua, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel yang selanjutnya ini dan lihat contoh nomor 1. Nah, kamu itu diminta untuk mengumpulkan benda-benda ya. Lalu alat dan bahannya itu ada ember, gelas, dan kantong plastik. Nah, bendanya itu yang bisa dimasukkan ke dalam ember, gelas, dan kantong plastik ya. Di sini ada contoh nih, yaitu pensil. Pensil ketika dimasukkan ke dalam ember, ke dalam gelas, ke dalam plastik itu bentuknya tetap sama, yaitu bentuknya itu pensil ya. Dia tetap pensil walaupun tempatnya berubah. Nah, pensil ini dapat digenggam. Oke. Lalu yang kedua, Bu Jona menuliskannya ada buku. Buku ini jika kita masukkan ke dalam ember, ke dalam gelas, ke dalam plastik, itu bentuknya tetap sama, yaitu buku. Walaupun tempatnya berubah-ubah, maka kita beri tanda centang. Nah, buku ini dapat digenggam, ya. Lalu selanjutnya ada pulpen. Pulpen pun juga sama seperti pensil, bentuknya tetap sama walaupun kita memindah-mindahkan tempat, memasukkan ke dalam ember, ke dalam gelas, ke dalam plastik, bentuknya tetap sama, yaitu pulpen. Dan pulpen itu bisa digenggam ya. Lalu yang kelima ada penghapus. Nah, ini sama ya. Bentuknya itu penghapus, tetap penghapus walau kita masukkan ke dalam ember, ke dalam plastik, ke dalam gelas, itu bentuknya tetap penghapus. Nah, penghapus ini bisa digenggam. Lalu yang terakhir ada tas. Nah, tas jika dimasukkan ke ember, ke plastik, dan kemanapun itu bentuknya juga tetap tas. Dan tas ini itu bisa digenggam. Coba kalian genggam tas, bisa kan? Kalian genggam penghapus, bisa bukan? Kalian genggam pulpen, bisa. Genggam buku, bisa. Genggam pensil, bisa, begitu. Nah, dari percobaan
tadi, maka sifat benda padat adalah bentuknya tidak berubah walaupun berpindah tempat, dan ukurannya tidak berubah walaupun berpindah tempat juga. Dan benda padat itu bisa digenggam. Nah, benda padat ini bisa digenggam, anak-anak. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar itu 7 km. Maka berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, ini adalah rumah Dayu, ini sekolah, dan ini pasar. Oke, jarak rumah Dayu ke sekolah 6 km. Jarak sekolah ke pasar ada 7 km. Maka jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Nah, ini satuannya harus sama ya. Kalau mau dijumlahkan itu satuannya harus sama, yaitu semuanya kilometer. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh yaitu 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Nah, berapa meter sisa jarak yang ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, tadi jarak yang akan ditempuh adalah 350. Nah, ternyata Beni itu baru menempuh 200 meter. Maka sisa jaraknya berapa? Nah, ini kita kurangi. 350 meter dikurangi 200 meter. Berapa 350 dikurangi 200? Coba kalian coret-coret dulu di buku. Nah, berapa ya kira-kira? 350 dikurangi 200. Berapa hasilnya? 150. Pinter. Jadi jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Yang kedua, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah itu 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Nah, berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Nah, di sini juga sama ya. Kita kurangi 3 km dikurangi 2 km. Nah, 3 km ini adalah jarak tempuh Udin dari rumah ke sekolah, itu 3 km. Dan setelah itu, setelah dia mencapai 2 km, ternyata bannya bocor sehingga Udin harus menuntun sepedanya. Nah, jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda itu tuh berapa meter, berapa kilometer. Nah, di sini kita kurangi 3 km dikurangi 2 km. Hasilnya adalah 1 km. Jadi jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah adalah 1 km. Lalu yang ketiga, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung itu 130 km. Bus
setelah mencapai jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Nah, sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 130 km dikurangi 50.000 meter. Kita jadikan kilometer ya, kita jadikan kilometer. Di 130 km ini sudah sama ya satuannya, maka yang kita ubah yaitu yang 50.000 meter ini. 50.000 meter ini kita ubah satuannya ke dalam kilometer. Berapa ya? Nah, kita tulis dulu nih penjabarannya. 130 meter dikurangi titik-titik kilometer sama dengan kilometer. 50.000 meter. Nah, ingatkah kalian 1 kilometer itu berapa meter? Yaitu 1000 meter. Maka 50.000 meter ini sama dengan, nah, kita bagi dengan 1000. Oke, kita coret nolnya sampai salah satu nolnya habis, salah satu bilangan nolnya ini habis. Kita coret depan, coret belakang, coret depan, coret lagi, lalu dicoret. Nah, coret. Nah, di sini nolnya yang 50 masih sisa, tetapi yang di sini habis. Nah, maka tidak perlu dicoret karena sudah habis. Nah, di sini tersisa nih 50 dibagi 1. Berapa 50 dibagi 1? Yaitu 50. Maka 50.000 meter ini sama dengan 50 kilometer. Kita tulis di atasnya sini. Berarti 130 kilometer dikurangi 50 km. 50 km ini dari 50.000 meter ya. Maka sisanya berapa? 130 km dikurangi 50 km, yaitu 80 km. Jadi sisa jarak yang ditempuh bus tersebut adalah 80 km. Jarak rumah Siti ke sekolah itu 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah itu 100 meter. Berapakah jarak yang ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Berarti jika jarak dari pasar itu 100 meter, nah sedangkan jarak Siti ke rumah itu, Siti ke sekolah itu 3 kali jarak rumah ke pasar. Maka kita kalikan 100 dikali 3. Nah, di sini kan tertulis nih jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak rumah ke pasar. Nah, sedangkan rumah ke pasar itu 100 meter, maka kita kalikan 3. Nah, 100 meter dikali 3 berapa ya hasilnya? Yaitu 300. Jadi jarak yang ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 300 meter. Nah, di sini apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak ya. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Nah, di sini kalian bisa menyanyikan barisan musik ciptaan A.T. Mahmud. Kalian bisa mencarinya di YouTube. Banyak ya barisan musik ciptaannya A.T. Mahmud.
Gerakanlah kakimu dengan dua jenis gerakan, yaitu gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu yang tadi, yaitu barisan musik. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, tadi gerakan kaki yang diajarkan yaitu ada gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat, yaitu yang menghentakkan kaki. Nah, kita masuk pembelajaran yang keempat. Di sini ada judul bacaan, yaitu melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Nah, air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Nah, jadi anak-anak, sekitar 70% permukaan bumi ini itu tertutup oleh air laut. Dan di tubuh kita pun hampir 2/3 itu adalah cairan. Nah, sekarang, pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Pernah tidak? Nah, kalau Bu Jona pernah. Lalu bagaimanakah bentuk air tersebut? Nah, kalau air dalam gelas tumpah bentuknya bagaimana sih? Ya rata aja gitu kan? Sesuai ya rata aja, ya rata gitu kan? Nah, apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air yang di dalam gelas? Nah, bentuknya sebelum tumpah itu bentuknya sama nggak sih? Tentu saja berbeda ya. Kalau air di dalam gelas itu menyerupai gelasnya. Nah, coba kalian lihat nih. Nih di sini ada sirup nih. Nah, di sini sirupnya ini di dalam gelas ini ya bentuknya kayak gelas. Tapi kalau tumpah itu yang menyebar kemana-mana. Gitu. Nah, di sini kita akan mengetahui sifat benda cair. Kalian bisa melakukannya secara berkelompok. Alat dan bahannya yaitu air dan minyak goreng, lalu ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkahnya yaitu masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Nah, kalian memasukkan air itu ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan yang terakhir itu ke dalam kantong plastik. Nah, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Minyak goreng pun seperti itu. Masukkan ke dalam ember, lalu ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, ini adalah tabelnya. Tadi kan kita memasukkan air nih. Nah, airnya itu ternyata bentuknya berubah sesuai wadah. Ya, air ini bentuknya berubah sesuai wadah. Dan air itu tidak bisa digenggam. Coba kalian sekarang ke kamar mandi lalu genggam air. Bisa nggak genggam air? Tidak bisa. Kalian bisa menyentuh tetapi tidak bisa menggenggam. Ya, digenggam itu beda ya dengan disentuh ya. Kalau disentuh itu cuma nyentuh, kalau digenggam ya digenggam gitu. Lalu ada minyak goreng. Minyak goreng ternyata bentuknya juga berubah sesuai wadah. Kalau minyak goreng ini dimasukkan ke dalam botol, ya bentuknya kayak botol. Kalau dimasukkan ke dalam kantong plastik, ya bentuknya kayak kantong plastik. Kalau kalian masukkan ke dalam ember, ya bentuk minyak gorengnya kayak ember gitu. Nah, minyak goreng ini juga tidak bisa digenggam ya. Kalian bisa menyentuhnya tetapi tidak bisa digenggam. Lalu ada sirup. Nah,
sirup ini ternyata bentuknya berubah sesuai wadah. Nah, kalau kalian punya sirup nih, nah sirup kan ada di botol kaca tuh. Nah, bentuknya sesuai botol yang di kaca. Kalau kalian menuangkan ke gelas, bentuk sirupnya sama kayak gelas. Nah, kalau kalian menuangkannya ke dalam botol, ke dalam plastik, ya bentuk sirupnya kayak plastik gitu. Dan sirup ini juga tidak bisa digenggam. Coba kalian genggam sirupnya ya, bukan botolnya, ingat, sirupnya kalian genggam, tidak bisa. Kalian bisa menyentuh, disentuh itu bisa, tetapi tidak bisa digenggam. Lalu ada kecap. Nah, kecap pun sama, dia bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Dan kecap juga tidak bisa digenggam. Lalu ada madu. Madu pun juga begitu, bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak bisa digenggam. Digenggam itu kalau kalian megang HP, kalian genggam HP, kalian bawa HP, nah itu tuh digenggam. Kalau disentuh, kalian cuma nyentuh doang, coba kalian sentuh layar HP, nah itu disentuh. Kalau kalian bawa HP itu kayak digenggam begitu. Coba kalian genggam air kayak megang HP, nggak bisa kan? Nah, sama gitu. Nah, dari percobaan tadi, maka sifat benda cair yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Lalu benda cair itu tidak bisa digenggam. Ya, benda cair tidak bisa digenggam, tapi kalau disentuh bisa. Cuma kalian tidak bisa digenggam. Benda cair itu tidak bisa digenggam. Kamu telah melakukan percobaan di atas. Percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian ceritakan sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Nah, kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain, seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya yaitu gotong royong. Coba kalian simak wacana di bawah ini. Bu Jona akan bacakan, kalian menyimak ya. Warga kampung tempat Cindy tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan cara masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lain-lain. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, di sini tadi kamu sudah membaca cerita yang tadi. Nah, apa yang menyebabkan pekerjaan itu cepat selesai? Nah, yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai karena mereka saling gotong royong. Mereka membagi tugas dengan baik dan adil, jadi pekerjaannya cepat selesai. Nah, pekerjaan cepat selesai itu karena dilaksanakan secara gotong royong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama.
Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Nah, di sini kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan kegiatan tersebut. Nah, di sini ada 3 kotak. Di lingkungan tempat tinggal, di rumah, dan di sekolah. Nah, kalian menyebutkan kegiatan gotong royong yang bisa dilakukan di lingkungan tempat tinggal, yaitu apa saja? Membersihkan selokan, membangun jalan, membersihkan balai desa, membersihkan tempat ibadah, dan lain-lain. Nah, kalau di rumah ngapain aja sih gotong royong di rumah? Yaitu membersihkan rumah, ya, merawat tanaman, dan membereskan alat makan. Kalau di sekolah ngapain gotong royongnya? Yaitu membersihkan ruang kelas dan membersihkan taman sekolah. Kita masuk pembelajaran yang kelima, yaitu mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat, ya. Udara hanya dapat dirasakan. Nah, jadi udara itu hanya dapat dirasakan dan udara itu tidak dapat dilihat. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut ini. Nah, di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu kantong plastik bening dan balon. Lalu langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Lalu yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Dan yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuknya? Nah, berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Di sini Bu Jona menuliskannya asap. Asap itu bagaimana sih? Ya, bentuknya itu berubah-ubah sesuai wadahnya, serta tidak bisa digenggam. Coba kalian genggam asap, genggam sama kayak megang HP, bisa nggak? Tidak bisa kan? Nah, lalu angin pun juga sama, yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai wadah dan angin tidak bisa digenggam. Lalu ada udara. Udara pun sama, yaitu bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak bisa digenggam. Lalu ada gas dalam ban. Nah, di dalam ban sepedamu, sepeda motor, lalu mobil itu ada gasnya. Nah, gasnya itu bentuknya itu berubah sesuai dengan wadahnya dan tidak dapat digenggam. Lalu ada gas dalam LPG. Nah, LPG tahu nggak? Ya, yaitu yang tabung gas buat masak ibu kalian, mama kalian gitu. LPG ini sendiri adalah gas. Nah, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Dan gas LPG ini tidak bisa digenggam. Beda dengan tabungnya ya. Kalau tabungnya bisa kalian genggam, tapi kalau gas LPG sendiri tidak bisa. Maka sifat gas yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya dan benda gas tidak bisa digenggam. Lalu percobaan yang kedua, yaitu bahannya ada
benang secukupnya, lalu balon dua buah, batang lidi atau kayu yang tipis. Nah, langkah percobaannya yaitu tiupkan udara ke dalam 2 buah balon, lalu tiupkan sampai kedua balon itu sama besar. Ikat setiap balon dengan benang, lalu sisakan benang dengan panjang secukupnya. Nah, pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Nah, ini adalah gambarnya. 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu yang tetap mendatar, yang seimbang gitu. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Lalu letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Misal, kalau Bu Juwana menusuk balon yang ini, maka hasilnya yaitu seperti ini. Nah, ternyata berat sebelah ya. Berat balon yang di sebelah dan yang kempis itu ke atas. Nah, tadi kan di sini juga disuruh untuk meletakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Nah, apa yang terjadi? Maka kita dapat merasakan udara yang keluar dari balon tersebut. Maka sifat benda gas yaitu benda gas itu dapat dirasakan ya. Lalu benda gas itu memiliki volume atau massa yang berubah-ubah. Volumenya itu ketika kalian sebelum meniup dan sesudah meniup, dan juga sudah dikempeskan. Lalu massa yang dimaksud ini adalah ketika kalian mengempeskan 1 buah balon tadi, balon yang lainnya akan lebih berat sebelah. Lalu yang di depan tadi sifatnya benda gas yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya dan benda gas tidak bisa digenggam. Jadi sifat benda gas itu adalah benda gas bisa dirasakan. Lalu benda gas memiliki volume atau massa yang berubah-ubah. Lalu bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya dan benda gas tidak bisa digenggam. Setelah kamu melakukan percobaan kedua bersama temanmu, percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat itu ada timbangan beras. Nah, timbangan beras ini biasanya itu yang masih di karung-karung itu loh, yang beras yang di karung atau jagung yang di karung kayak gitu. Lalu ada timbangan badan. Nah, kita ketika mau menimbang badan pasti menggunakan timbangan yang ini. Lalu ada timbangan kue. Nah, timbangan kue ini biasanya untuk terigu, bisa juga telur, lalu ada ya berbagai macam hal lagi. Lalu ada timbangan gantung. Nah, timbangan gantung ini bisa digunakan di posyandu. Nah, untuk menimbang bayi bisa juga untuk timbangan pasar, ya kan? Ya, kalau kalian main ke pasar nih, pasti ada nih timbangan gantung ini. Ini juga bisa digunakan untuk menimbang beras juga bisa. Lalu ada timbangan warung. Nah, timbangan warung ini biasanya digunakan untuk menimbang telur, lalu gula juga bisa, telur pun juga bisa gitu. Lalu ada neraca. Nah, neraca ini biasanya digunakan untuk menimbang emas ya. Emas ini ditimbang menggunakan neraca begitu.
Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Nah, apakah satuan berat pada alat tersebut? Coba kalian lihat satuannya. Satuannya ada kg. Kg itu apa sih? Kg itu adalah kilogram. Nah, satuan berat itu adalah kilogram. Bisa kilogram, bisa gram. Nah, tapi di alat ukur ini satuan beratnya adalah kilogram. Nah, perhatikan gambar tersebut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Yang pertama ada dedek bayi. Nah, ada dedek bayi nih. Bayi ini bisa ditimbang dengan menggunakan timbangan yang mana? Yaitu timbangan gantung. Ya. Lalu ada telur. Nah, telur ini bisa ditimbang menggunakan timbangan mana? Yaitu timbangan warung. Lalu ada emas. Nah, emas ini jika kita akan mengukur berat emas bisa menggunakan timbangan neraca. Lalu ada sepiring tepung terigu nih. Ya, tepung terigu ini bisa diukur dengan timbangan kue. Lalu yang terakhir ada sebuah karung. Nah, karung ini akan ditimbang yaitu menggunakan timbangan beras gitu. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG? Nah, LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan dengan bahan bakar lainnya itu banyak. Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Nah, jika kita menggunakan LPG itu kelebihannya itu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Nah, kalau kalian masih pakai kayu bakar itu belum lagi nyarinya susah ya kan, nunggu kering kayunya begitu. Nah, anak-anak, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Ya, gram ini ditulis dengan G, lambang G. Oke, ini bukan 9 tapi G. G itu adalah gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, di sini kita akan melihat berat masing-masing ayam. Nah, ini menggunakan timbangan apa ini? Timbangan kue. Nah, ternyata timbangan kue pun juga bisa untuk mengukur daging ayam. Gambar yang pertama, coba dilihat. Di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mula-mula sebelum diisi ayam, jarumnya ini berada di 0. Nah, setelah diisi ayam, jarumnya muter nih, lewati 1, 2, 3, 4, 5. Nah, melewati itu, maka beratnya yaitu 5 kg. Nah, di sini kg berarti 5 kg lebih 1 garis. Nah, 1 garis ini nilainya 200 gram. Maka berat 2 daging ayam ini adalah 5 kg lebih 200 gram. Lalu gambar yang kedua.
di sini ternyata juga ada nih 2 daging ayam. Beratnya itu yaitu dari 0, beratnya itu kita hitung 1, 2, 3, 4 kilogram. 4 kilogram lebihnya berapa garis? 1, 2, 3. Jika satu garis aja 200 gram, kalau 3 garis adalah 600 gram. Maka berat 2 ayam ada 4 kilogram lebih 600 gram. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini yaitu 1 ekor ayam. Nah, daging ayam. Nah, beratnya berapa sih? Yaitu 3 kilogram lebih 400 gram karena di sini ada strip. Nah, lalu ada jagung. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada 4 jagung. 1, 2, 3, 4. Nah, jagung ini berapa sih beratnya? Nah, sebelum diberi jagung itu beratnya 0. Nah, setelah ditambahi jagung, maka jarumnya bergerak ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3. Ternyata tepat berada di angka 3. Nah, ini sama dengan 3 kilogram. Jadi, berat 4 jagung adalah 3 kilogram. Lalu gambar selanjutnya ada 3 jagung. 4 jagung, ada 4 jagung juga. Nah, di sini kita ukur juga ini 4 apa 3 ya? 3, maaf. Ini ada 3 jagung. Nah, beratnya berapa sih dari 0? 1, 2. Ternyata lebih 1 garis. Maka berat 3 jagung yaitu 2 kilogram lebih 200 gram. Lalu gambar selanjutnya ada 5 jagung. Nah, 5 jagung ini kita hitung mulai dari angka 0 kita ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka berat 5 jagung ini adalah 5 kilogram. Lalu selanjutnya yaitu kita akan mengukur berat ikan. Nah, di sini ada beberapa ikan. Gambar pertama ikan ini berapa ya beratnya? Kita hitung ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. 4 lebih 1 garis. Maka hasil dari pengukuran ikan gambar yang pertama adalah 4 kg lebih 200 gram. Lalu gambar yang kedua. Mula-mula 0, kita hitung ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lebih 3 garis. 1, 2, 3. Maka beratnya yaitu 5 kg lebih 600 gram. Lalu gambar yang ketiga. Nah, di sini dari angka 0 kita ke kanan. 1, 2. Nah, ternyata jarumnya menunjukkan ke angka 2. Maka berat ikan ini adalah 2 kilogram. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Nah, apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran.
Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membaca beritanya. Judulnya yaitu Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Nah, berita ini itu pada Rabu 23 September 2015 pukul 7:25 WIB malam hari. Nah, ini tempatnya berada di Banjarbaru. Berita ini diambil dari Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya dapat dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahar, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada hari Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari kebakaran lahar, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Itu adalah pesan Presiden. Nah, kamu telah membaca cerita yang tadi. Sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Tadi pesannya apa ya? Yaitu kita harus bergotong royong menanggulangi kebakaran. Kita juga harus sadar terhadap lingkungan kita, tidak boleh membakar lingkungan kita. Lalu yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Nah, mengapa ya gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Nah, karena dengan gotong royong kita bisa bersama-sama bahu-membahu untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut. Lalu yang ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong loh ya? Yaitu masyarakat harus sadar untuk tidak membakar hutan. Tidak boleh seenaknya sendiri ya, karena hutan penting bagi kehidupan kita. Nah, hutan itu kan banyak pohonnya. Kalau pohonnya hilang berarti tidak bisa berfotosintesis. Kalau tidak bisa berfotosintesis, oksigennya dari mana menghasilkan oksigen? Nah, kita nanti tidak bisa bernafas jika tidak ada oksigen. Karena oksigen itu sebagian besar juga dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, di sini kalian bisa menuliskan pendapat kalian tentang pernyataan sesuai dengan yang di sini. Nah, kalian bisa setuju atau tidak setuju. Kita masuk pembelajaran yang keenam, yaitu aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Nah, setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Nah, di sini ada bagan benda, lalu berdasarkan wujudnya, lalu memiliki sifat dan contoh. Benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3. Apa sajakah itu? Masih ingat?
yaitu padat, cair, dan gas. Nah, benda padat ini memiliki sifat yaitu bentuk dan ukuran tetap sama walau berpindah tempat, dan benda padat ini bisa digenggam. Lalu, sifat benda cair ini apa ya? Sifat benda cair itu bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya, dan benda cair tidak bisa digenggam. Lalu sifat yang gas. Nah, benda gas sifatnya apa ya? Yaitu bentuknya sesuai dengan wadah, tidak bisa digenggam, memiliki massa dan volume, dan bisa dirasakan. Di sini contoh benda gas. Contoh benda gas yaitu ada meja, kursi, buku, pulpen, dan lain sebagainya yang bisa digenggam. Lalu ada benda cair. Contohnya apa ya benda cair? Ada air, minyak goreng, sirup, dan kecap. Lalu benda gas. Nah, contoh benda gas yaitu ada angin, udara, dan gas. Ada juga asap. Nah, di sini pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut, lalu catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel tersebut. Nah, di sini Bu Jona menuliskannya nama bukunya adalah buku. Bahan pembentuknya adalah kertas, wujud bendanya padat dan fungsinya untuk mencatat. Lalu ada air minum. Bahan pembentuknya adalah air, wujudnya cair dan fungsinya untuk diminum. Lalu ada udara. Udara ini bahan pembentuknya adalah udara, wujudnya gas dan fungsinya yaitu untuk bernafas. Lalu ada pensil. Pensil bentuk pembentuknya kayu dan bentuknya itu padat ya, wujud bendanya padat dan fungsinya untuk menulis. Lalu ada penghapus. Penghapus ini bahan pembentuknya adalah karet. Wujud bendanya padat dan fungsinya untuk menghapus. Nah, ini Bu Jona mengambil lokasi pengamatannya itu di kelas ya. Nah, benda-benda yang diamati Bu Jona adalah buku, air minum, udara, pensil, dan penghapus. Nah, kalian bisa melanjutkannya sampai yang ke-7. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Perhatikan berat benda 1 kilogram dan 1000 gram. Nah, apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Nah, ini gambar 1, gambar 2, dan gambar yang ketiga. Perhatikan. Nah, gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram gula ini sama dengan 10 ons. Jadi, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Lalu gambar yang kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram beras sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. 1000 gram. Lalu gambar yang ketiga menunjukkan bahwa 1 ons tepung sama dengan 100 gram. Jadi 1 ons itu sama dengan 100 gram. Maka 1 kilo sama dengan 10 ons. 1 kilo sama dengan 1000 gram dan 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, ini adalah satuan berat. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, ketika naik satu tingkat, satu tangga itu dibagi 10.
ya. Kalau naik itu dibagi 10, kalau turun tangga itu dikali 10. Nah, jika misalkan di sini 1 kilogram kita jadikan gram, berarti di sini kita kalikan berapa? 1, 2, 3, kalikan 10-nya hingga 3 kali. Tapi gampang kok caranya. Jika di sini 1 kilogram dijadikan gram, kalian hanya menambahkan nolnya saja di belakang. 1 turun ke hekto berarti 10, lalu 10 turun ke deka menjadi 100. 100 ini turun ke gram menjadi 1000. Nah, jika mau sampai ke miligram, dari 1000 turun lagi menjadi 10.000. 10.000 turun lagi menjadi 100.000. Nah, 100.000 turun lagi menjadi 1 juta. Nah, inilah yang dimasukkan ini adalah macam-macam satuan berat. Tentukan satuan berat yang tepat. Yang pertama, berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Nah, biasanya untuk mengukur berat itu menggunakan satuan kilogram. Pinter. Lalu yang kedua, ibu membeli telur sebanyak 1 kilogram. Lalu yang ketiga, berat cincin ibu adalah berapa? Yaitu biasanya kalau cincin itu tidak memakai kilogram tapi memakai gram. Jadi berat cincin ibu adalah 3 kilogram. Lalu yang keempat, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Kalau 250 kilogram itu banyak ya, nanti bisa berkarung-karung kalian. Nah, maka gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Lalu yang kelima, ibu memerlukan bawang seberat 100 titik-titik untuk memasak, yaitu 100 gram. Kalau 100 kilogram nanti kalian mau masak apa? Ya kan, mau masak berkarung-karung bawang doang. Nah, ibu berarti memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Nah, mari berlatih menimbang badan. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, timbanglah berat badan seluruh anggota keluargamu secara bergantian. Lalu catat hasilnya ke dalam tabel ini. Setelah itu urutkan benda mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Nah, setelah kalian menimbang seluruh anggota keluargamu, kalian urutkan mana yang teringan ke yang terbesar, mana ke yang terberat sampai ke yang teringan. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup kesederhanaan. Di sini ada kata rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Nah, kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana yaitu ya rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong ya. Lalu mubazir, tidak. Mubazir itu adalah membuang-buang, malah justru. Lalu juga pelit. Oh, tidak, hidup sederhana itu tidak pelit ya. Kalau secukupnya, ya hidup sederhana itu hidup yang cukup ya. Lalu boros, tidak, hidup sederhana itu tidak boros. Berlebihan, tidak juga. Cermat, nah di sini hidup sederhana
Ya, harus cermat. Mana yang kita harus bisa membedakan mana yang kebutuhan yang penting, yang primer, dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting. Lalu berbagi. Ya, berbagi. Hidup sederhana itu kita juga harus berbagi. Sombong? Tidak ya. Lalu ada hemat. Ya, hemat ini bisa sesuai dengan hidup sederhana. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Alasannya, sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan bersikap sederhana kita akan lebih pandai bersyukur. Sikap sederhana akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai barang dan uang, serta mengajarkan kita untuk tidak boros. 3 contoh sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, bersikap sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Tidak menggunakan barang-barang mahal, yang penting bersih dan pantas. Lalu yang kedua, bersikap sederhana dalam belanja, yaitu hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Lalu yang ketiga, bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan dan barang elektronik. Jika masih layak digunakan, maka belum membeli yang baru. Nah, ini adalah 3 contoh sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman, sederhana dalam belanja, dan sederhana dalam menggunakan kendaraan dan barang elektronik. Kamu telah belajar tentang sikap sederhana. Kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan beri tanda centang sesuai jawabanmu. Nah, di sini kalian bisa memberikan tanda centang sesuai pertanyaan, setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju di buku kalian. Baik, terima kasih telah menyimak video pembelajaran tema 3 subtema 1 wujud benda dari pembelajaran pertama hingga pembelajaran yang terakhir. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk mengisi buku tematik. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa.